Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Sahabatku di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan melalui live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online. Apa kabar untuk kita semua dan kiranya berkat Bapak Yahweh atas kita. Dan sahabatku, seperti biasa dalam program Refleksi di hari Selasa akan ada materi yang pastinya membuat kita ingin bertanya, dan seperti apa sih pembahasannya di malam hari ini sahabat yang diberkati. Seperti flyer yang sudah dibagikan, yang sahabat sudah terima dan juga kami share di sosial media kami. Tak lupa sahabat bisa follow akun Instagram kami, yaitu di @suryakebenaran_radio. Sahabat bisa follow dan setiap update untuk materi ataupun siaran-siaran kami dapat sahabat ikuti di sana. Dan sahabat di malam hari ini sudah bersama dengan Rio di studio, Bapak Gembala Simeon Sulistio, atau kita akrab panggil dengan Pastor Simeon dalam setiap siaran. Shalom Aleika, selamat malam Pastor. Aleika, shalom Rio. Apa kabar nih? Luar biasa. Ya, seperti biasa ya, ada cinta ya sama Pastor Simeon. Ya, hari ini kita akan bahas tentang apa nih Pastor? Ya, seperti yang sudah dibagikan, kita akan bahas tentang cinta. Dulu bucin, sekarang benci. Bucin sekarang benci. Kenapa nih harus melakukan ini nih? Ini karena menarik. Ini kisah, kita mau belajar dari kisah yang ada di Alkitab gitu. Ada orang yang tadinya bucin, tiba-tiba jadi benci gitu, ya kan? Nah, ini kenapa? Dan ini seringkali juga terjadi di kalangan anak-anak muda gitu. Makanya saya coba angkat ini supaya juga bisa jadi pelajaran bagi anak-anak muda yang masih jomblo atau masih pacaran, supaya mereka bisa menarik pelajaran dari sini. Kalau yang baik bisa ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Ya, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ya, pengalaman orang lain adalah guru yang lebih baik. Karena kita nggak perlu nabrak. Kalau ada kesalahan, kita nggak perlu ikut, gitu loh. Tapi kalau baik, kita bisa ngikut, gitu. Mempelajari bagaimana supaya bisa berhasil juga, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kita akan belajar dari pengalaman orang lain nih, yang menurut saya meskipun ini terjadinya sudah jauh ribuan tahun sebelumnya, tetapi saya pikir kok masih tetap relevan gitu, masih tetap cocok untuk anak-anak zaman now yang generasi milenial atau generasi alpha gitu kan, yang kekinian begitu. Nah, ini kita bisa belajar karena pada dasarnya kan emosi manusia kan sama ya, maksudnya ribuan tahun sampai yang lalu sampai yang sekarang pun itu sama. Ya samalah gitu. Jadi kita akan belajar dari kisah ini bersama-sama supaya kita bisa tahu mengambil hikmah dari sini gitu untuk jadikan pelajaran. Baik, ya sahabatku, dulu bucin sekarang benci ya, di malam hari ini akan menjadi obrolan kita. Dan tak lupa nih, kami sudah membuka untuk atensi bagi sahabat yang mau bertanya. Silahkan ataupun konseling di 0816654532 di malam hari ini. Kami menunggu atensi sahabat. Bagi sahabat yang mau bertanya tapi tidak ingin namanya disebutkan alias no name, silakan bisa nanti ditulis di pesan sahabat. Dan juga sahabat yang ada di luar sana, dari kota lainnya, yang ada di dalam Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang mau bergabung silakan ya di 0816654532. Ya, baiklah Pastor Simeon, mungkin kita langsung masuk saja pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan. Oke, sebagai sesi pembuka, mudah-mudahan ini banyak yang nanya ya, karena saya tidak mempersiapkan banyak materi. Ini serunya kalau banyak tanya jawab gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kisah yang sudah pernah ditulis di dalam Alkitab. Ini bukan khotbah ya, tetapi kita mau belajar dari kisah ini ya. Kita buka di dalam 2 Samuel 13 ayatnya yang ke-1 sampai 23. 2 Samuel 13. Ya. Mana ini? 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 23. Ini agak panjang. Ya, saya bacakan saja, nanti saudara menyimak ya.
Nah, dan sesudah itu terjadilah bahwa Absalom anak Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik dan namanya adalah Tamar. Dan Amnon anak Daud mencintainya. Dan Amnon menderita, bahkan menjadi sakit karena Tamar saudaranya. Sebab dia seorang perawan dan itu sulit di mata Amnon untuk berbuat sesuatu kepadanya. Dan Amnon mempunyai seorang teman dan namanya adalah Yonadab, anak Simea saudara Daud. Dan Yonadab ini seorang yang sangat cerdik. Dan dia berkata kepadanya, "Mengapa engkau, anak raja, begitu merana dari pagi ke pagi? Tidakkah engkau mau menceritakan kepadaku?" Dan Amnon berkata kepadanya, "Aku mencintai Tamar, saudara perempuan dari saudaraku Absalom." Dan Yonadab berkata kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-puralah sakit, dan ayahmu akan datang menjengukmu. Dan engkau harus mengatakan kepadanya, 'Tolong biarkan Tamar saudaraku masuk dan memberikan aku roti untuk aku memakannya. Dan dia harus membuat roti itu di depan mataku supaya aku dapat melihat dan makan dari tangannya.'" Dan Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Lalu raja datang untuk menjenguknya. Dan Amnon berkata kepada raja, "Tolong biarkan Tamar saudaraku masuk, dan dia harus membuatkan 2 buah kue di depan mataku, dan aku dapat makan dari tangannya." Dan Daud mengutus orang ke rumah Tamar dengan berkata, "Pergilah ke rumah Amnon saudaramu dan buatlah roti baginya." Dan Tamar pergi ke rumah Amnon saudaranya, dan dia sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya dan memanggang kue itu. Dan Tamar mengambil pemanggang roti dan menuangkan isinya di depannya. Namun dia menolak untuk makan. Lalu Amnon berkata, "Suruhlah setiap orang pergi dariku." Maka setiap orang dari mereka pergi darinya. Dan Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu masuk ke dalam kamar, dan aku akan makan dari tanganmu." Dan Tamar mengambil kue yang telah dia buat dan membawanya kepada Amnon saudaranya ke dalam kamar. Dan dia membawa dekat kepadanya untuk memakannya. Lalu Amnon memegang Tamar dan berkata kepadanya, "Datanglah, berbaringlah bersamaku, saudaraku." Dan Tamar berkata kepadanya, "Jangan saudaraku, jangan merendahkan aku, karena hal itu tidak dilakukan di Israel. Jangan melakukan kebodohan ini. Dan aku, kemanakah aku harus membawa pergi kecemaranku? Dan engkau akan dianggap salah seorang bodoh di Israel. Dan sekarang berbicaralah kepada raja, karena dia tidak akan menahanku darimu." Namun dia tidak mau mendengarkan perkataannya, dan Amnon lebih kuat daripada Tamar. Lalu ia merendahkannya serta berbaring dengannya. Dan Amnon membencinya dengan suatu kebencian yang sangat besar, sehingga rasa bencinya terhadap Tamar lebih besar daripada rasa cinta kepadanya. Dan Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah." Dan Tamar berkata kepadanya, "Tidak, karena kejahatan ini lebih besar daripada kejahatan lain yang telah engkau lakukan kepadaku untuk mengusir aku." Namun Amnon tidak mau mendengarkannya. Lalu ia memanggil anak mudanya yang melayani dia dan berkata, "Aku minta usirlah dia ini daripadaku ke jalan, dan kuncilah pintu di belakangnya." Dan pakaian panjang setelapak kaki dikenakan gadis itu, karena anak-anak perempuan raja yang masih perawan biasanya mengenakan jubah-jubah seperti itu. Lalu pelayannya mengeluarkan gadis itu ke jalan dan mengunci pintu di belakangnya. Dan Tamar menaruh abu di atas kepalanya, lalu mengoyakkan pakaian panjang setelapak kaki yang dikenakannya, dan menaruh tangannya di atas kepalanya, lalu pergi berjalan dan menangis. Dan Absalom saudaranya berkata kepadanya, "Apakah Amnon saudaramu telah bersamamu? Namun sekarang saudaraku, diamlah. Dia itu saudaramu. Janganlah menempatkan hatimu pada perkara ini." Dan Tamar tinggal di rumah Absalom saudaranya, tetapi dia menjadi muram. Dan Raja Daud mendengar semua hal ini, dan ini menjadikan dia sangat marah. Namun Absalom tidak berbicara tentang yang baik maupun yang buruk dengan Amnon, karena Absalom membenci Amnon karena dia telah merendahkan Tamar saudaranya. Dan setelah 2 tahun terjadilah bahwa Absalom menggunting bulu domba di Baal Hesor yang berada di sebelah Efraim, dan Absalom mengundang semua anak raja. Nah, saudara-saudara, ini kisah yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab bahwa dulunya bucin. Si Amnon ini bucin dengan
kepada Tamar. Tetapi dalam waktu tidak ada semalam setelah dia melakukan pemerkosaan, lalu setelah itu langsung jadi benci. Nah, ini kan satu hal yang kalau orang lihat kayaknya aneh gitu ya, tetapi terjadi. Dan ini tidak aneh gitu kalau kita selidiki. Kita lihat bahwa si Amnon ini dia nggak sabar gitu. Dia nggak sabar. Dan sebetulnya si Tamar ini kan sudah sebetulnya bersedia gitu loh. Mau dinikahi sama si Amnon juga oke-oke aja gitu. Tapi si Amnon tidak sabar gitu. Ya, di dalam ayat yang ke berapa ini? Di ayat yang ke 13. Nah, dan aku, kemanakah aku harus membawa pergi kecemaranku, dan engkau akan dianggap salah seorang bodoh di Israel. Dan sekarang ini perhatikan, berbicaralah kepada raja, karena dia tidak akan menahanku darimu. Jadi artinya si Tamar juga, ya kalau mau dinikahi juga oke lah gitu kan, nggak menolak gitu. Cuman si Amnon tidak sabar, dia terburu nafsu, ya kan. Dan sebetulnya kalau kita lihat ternyata si Amnon ini sudah punya pikiran buruk gitu kepada Tamar gitu. Jadi di ayat yang kedua dikatakan, dan Amnon menderita bahkan menjadi sakit karena Tamar saudaranya, sebab dia seorang perawan, dan itu perhatikan ini, dan itu sulit di mata Amnon untuk berbuat sesuatu kepadanya. Lah, berbuat apa gitu loh, ya kan? Artinya si Amnon ini sudah berpikir, sudah punya pikiran jahat gitu. Dan kita lihat saudara-saudara, ini bukanlah cinta, ini asmara, nafsu, nah, yang membakar si Amnon gitu, ya kan? Dia bucin bukan betul-betul bucin yang ini, tapi dia nggak tulus. Dia dikuasai oleh hawa nafsu gitu. Sehingga terjadilah kasus pemerkosaan ini gitu. Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, Absalom marah dan membunuh si Amnon gitu. Meskipun ada jeda itu 2 tahun tuh, gitu. Jadi membuat ibaratnya gini, sama anak raja ini jadi berperang gitu kan, saling bermusuhan. Sama-sama anak Daud tapi beda ibu. Gitu. Nah, ini membuat ini sebuah satu pelajaran ya bagi kita ya, anak-anak muda terutama, supaya ketika mencintai seseorang masih belum menikah, ya, satu, jangan terlalu bucin lah, ya. Yang pertama, yang kedua, jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya kalau mau mencari pasangan hidup, jangan hanya karena terbuai oleh kecantikannya atau kegagahannya, atau yang berbau-bau seksual gitu. Senang cinta sama seseorang karena terbawa nafsu dengan bodinya yang mungkin kayak gitar Spanyol gitu kan. Boleh aja. Ya kan? Nah, seperti itu. Dekat-dekat aja, Spanyol kejauhan gitu. Ya. Gak kentrong gitu ya. Kentrong ya. Nah, itu jadi menikahi seseorang hanya karena tubuhnya, fisik gitu. Nah, ini yang tidak baik. Ini kita lihat dari sini, dari kisah ini, bahwa seharusnya kita kalau mau menikahi seseorang itu atau mendekati seorang itu, ya memang kalau cowok sih pastilah ya, ini salah satunya fisik, tapi bukan itu yang pertama, yang utama. Tapi paling tidak kita harusnya mempunyai sebuah visi ke depan. Ini Amnon nggak punya visi nih ke depan nih. Dia anak raja, dia pengen memerintah sebuah kota, ya tinggal minta bapaknya saja. Tetapi dia nggak punya visi nih. Kalau dia punya visi, dia tidak akan melakukan hal ini, dan dia akan jatuh cinta, akan melihat, akan mencari seseorang untuk mendampinginya, betul-betul mendampingi, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk supaya bisa visi cita-citanya ke depan ini bisa tercapai begitu. Nah, maka saya dorong untuk
cowok-cowok harus punya visi ke depan gitu. Dan yang cewek-cewek, kamu juga harus punya visi gitu lah. Visimu ke depan apa? Dan nanti kalau ditembak, saran saya adalah ini yang cewek ya. Kalau ditembak cowok, tanyakan visimu ke depan apa. Itu yang pertama. Sebelum menerima yes or no, kamu mau nggak jalan sama aku, jadi pacarku, mau nggak gitu. Sebelum kamu bilang yes or no, nah itu ya pertama ngomong dulu sama orang tua ya. Tapi ketika setelah itu orang tua mungkin oke, ya, lalu kamu juga kayaknya sebelum memutuskan itulah tanyain dulu untuk penentuan yes or no. Kalau kamu lihat ternyata nih cowok nggak punya visi, nggak punya pandangan ke depan, sudahlah itu bocah. Itu apa, nanti kamu mau dibawa kemana hidupmu gitu loh, iya kan? Kalau kamu menikah, pacaran itu kan ibaratnya sudah ancang-ancang mau merit gitu. Meskipun kapan, nggak tahu kapan akan menikahnya, belum ini, tapi kan nantinya kamu akan menikah dengan pacarmu gitu. So, saran saya, yang cowok harus punya visi ke depan itu kamu mau ngapain gitu. Lalu yang cewek, kamu juga harus punya visi. Dan ketika ditembak, ini nih pertanyaan yang berbobot gitu. Visimu ke depan apa? Gitu. Jadi jangan asal karena dia ganteng, karena populer, karena apalah kaya apa segala macam. No. Kalau cowok nggak punya visi, dia hidup nggak akan terarah gitu. Ya. Jadi itu. Ini cowok yang qualified, yang istilahnya high quality jomblo. Nah, itu punya visi. Dan yang cewek jangan mudah menerima tembakan oleh dari si pria, si cowok ya. Karena dideketin terus dibuat nyaman, terus sudah nyaman, karena sudah nyaman sudah bubar, sudah enggak berpikir secara logis. Jangan mudah. Kalau cowok ngejar, tapi jangan dibuat terlalu sulit ya. Kalau dibuat terlalu sulit juga cowok capek, akhirnya mundur teratur gitu. Tapi maksudnya jangan terlalu mudah. Kalau terlalu mudah cenderung kurang dihargai gitu. Ya, seperti itu. Mungkin sesi pertama itu dulu. Oke, siap Pastor. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini kita sudah ada 2 penanya yang masuk ya Pastor, tapi nanti kita akan bacakan mungkin setelah jeda lagu dulu ya di malam hari ini. Oleh karena itu sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532. Ya, bagi sahabat yang ada di luar sana silakan bergabung bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya, berbicara tentang dulu bucin sekarang benci bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam di hari Selasa. Pembahasan kita di hari ini ya sahabatku bersama dengan Pastor Simeon, yaitu dulu cinta, dulu bucin ya, dulu bucin sekarang benci. Nah, ya Pastor, ini sudah ada penanya yang masuk di malam hari dari no name. Ada 2 penanya, tapi kita ke no name terlebih dahulu. Langsung saja, Shalom Koko. Nah, Shalom. Buat bucin jadi benci, aku ada yang mau tanya dong gitu. Kenapa orang yang awalnya mempunyai rasa sayang yang tinggi terhadap lawan jenisnya dan menjadi bucin yang gak bisa dibilangin, saat udah putus bisa langsung ilfil dan benci banget sama mantannya itu. Lalu setelah benci harusnya apa sih yang dilakukan? Apakah harus tetap berteman atau ya sudah baik gitu? Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Iya. Kenapa kok bisa tadinya bucin terus jadi benci gitu kan? Ya inilah sebagai bukti bahwa emosi itu tidak stabil gitu.
ini emosi ini tidak stabil. Maka di dalam menikah itu tidak hanya berlandaskan cinta atau emosi saja, tetapi harus ada komitmen di sana. Nah, di dalam pacaran itu kan juga kadangkala juga sebuah kayak tanda kutip latihan berkomitmen gitu. Nah, kalau belum masih pacaran saja sudah tidak komitmen, sudah mulai selingkuh, ya menurut saya sudah itu red flag, itu sudah warning, itu sudah. Jadi jangan dilanjutkan gitu. Nah, itu ya. Jadi kenapa kalau tadinya bucin terus jadi benci? Itu tadi karena emosi tidak stabil. Dulu benci, sekarang jadi cinta juga ada gitu. Lalu selanjutnya, biasanya mungkin orang itu yang tadinya bucin sudah mendapatkan apa yang dia mau. Jadi setelah itu ya sudah, sama si Amnon ini gitu. Dia bucinnya minta ampun gitu, bahkan sampai sakit gitu mikirin si Tamar gitu kan. Terus begitu dia sudah dapat apa yang dia mau, hawa nafsunya, ya sudah, terus jadi malah bencinya lebih daripada rasa cintanya seperti yang dulu gitu. Itu ngeri gitu kan. Nah, ini loh cara setan untuk berusaha menghancurkan anak-anak muda itu dengan cara seperti ini gitu. Dengan cara dipancing hawa nafsunya gitu. Maka dari itu kalau pacaran sudahlah jauh-jauhlah dari nyerempet itulah yang berbau-bau seksual. Ini jauh-jauh lah, jangan deket-deket. Artinya jangan memancing gitu, jangan mancing ya, seperti itu. Ya, lalu dan ketika pacaran harus punya tujuan, gitu kan, harus jaga kekudusan dirimu, seperti itu. Maka saya selalu bolak-balik bilang, kalau pacar sudah mulai mengarah, sudah mulai ngajak hubungan seks, sudahlah. Test drive. Test drive. Sudah langsung saja, nggak usah babi bu. Iya. Sudah cukup sekian dan terima kasih. Nah, saya dikasih aba-aba. Sudah, nggak usah babi bu, sudah langsung saja. Okay. Itu berarti nggak cinta, itu nafsu. Gitu. Betul. Ya, ini inget-inget yang cewek ini, bener-bener saya warning sungguhan. Kalau sudah mulai mengarah ke seksual, sudahlah langsung stop. Apalagi terang-terangan ngomong untuk mau berhubungan seks, nah sudahlah langsung saja, nggak usah merasa sayang. Itu berarti cowok brengsek itu. Ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Kalau sudah benci terus ngapain? Ya apa berteman aja atau ya sudah baik gitu. Yang berteman siapa nih? Yang ditinggalkan, yang apakah kalau jadi mantan itu ya udah kita berteman aja atau ya sudah baik gitu, nggak lagi gitu? Tergantung ya. Artinya kalau mantannya itu terus jadi kayak jahat, ya, merongrong, diputusin nggak mau nih, ya kan, merongrong, terus ini ya sudahlah, baik, bener-bener baik gitu. Tapi kalau masih normal wajar aja ya udah jadi teman lagi aja. Nggak usah ya tetap jaga jarak ya. Maksudnya kan hubungan sudah nggak seperti yang dulu kan, gitu. Ya udah, kalau bisa berteman ya berteman. Kalau memang dia toksik ya sudah, goodbye aja. Nggak usah berteman lagi, ngeri loh. Ya, kalau dengan orang toksik seperti itu, gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor, yang juga terima kasih ya untuk sahabat kita No Name yang sudah bertanya di malam hari ini. Dan kita lanjutkan nih Pastor, ada pertanyaan dari Dr. Ayu yang sudah bergabung. Iya. Halo, Shalom Pastor Simeon. Halo Kak, shalom Dr. Dan Ayu. Kak Rio, apa kabar nih? Halo ya, kabarnya baik. Kemarin pernikahan dini, sekarang bucin dan benci. Ya. Pertanyaan saya hari ini sebagai berikut. Pertama, ketika saya sedang jatuh cinta, ada pertanyaan yang sering saya ajukan pada diri sendiri. Apakah yang melandasi cintanya saya sama orang itu dan dia ke saya?
adakah murni karena cinta ataukah hanya nafsu belaka, entah dia atau saya? Bagaimanakah cinta yang murni yang bisa saya pegang dari dia? Dan bagaimana pula cinta karena nafsu? Nah, pertanyaan ini sering terjadi ketika saya jatuh cinta pada lawan jenis. Mindset apakah yang harus dipegang nih, Pastor, agar cinta tidak menjadi benci nantinya apabila terjadi di kemudian hari ada hal yang salah diartikan? Ya, luar biasa ini pertanyaannya. Ini berat nih, kelas berat nih. Pengalaman pribadi nih. Ya, Dokter Ayu, itu pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk memfilter, artinya untuk betul-betul mendapatkan yang murni ya, yang tulus gitu, baik dari diri sendiri maupun dari pasangan. Itu sangat baik juga. Nah, mindset apa yang harus dipegang supaya dari cinta tidak menjadi benci nantinya apabila terjadi di kemudian hari? Nah, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa tidak hanya karena cinta, tetapi harus ada komitmen di sana. Ada komitmen. Nanti ketika menikah pun juga kan akan tiap hari ketemu terus kan, kadang-kala ya lama-lama bosan juga kan orang gitu kan. Nah, itu harus ada komitmen di situ. Belum lagi kalau mungkin lagi suasana tidak mendukung, artinya sedang bad mood, sedang ada masalah di kerjaan gitu kan mungkin ya kan. Nah, itu harus ada komitmen di sana. Jadi tidak hanya berlandaskan karena cinta saja gitu. Karena ya memang cinta harus gitu kan. Kalau tidak cinta terus menikah terus piye gitu kan. Ya harus, selain cinta itu harus ada komitmen. Nah, saya pernah baca itu bahwa menikah itu cinta itu memang di awal-awal gitu. Tapi selanjutnya harus komitmen itu yang lebih kuat gitu. Komitmen dan yang dilandasi oleh cinta gitu. Artinya bukan karena terpaksa komitmen, tapi karena memang cinta. Dan ingatlah dulu bagaimana kita menjadi bucin gitu kan. Dan sehingga akhirnya kita bisa menghangatkan kembali hubungan dengan pasangan kita seperti itu. Jadi itu mindsetnya ya, namanya cinta, emosi ya nggak stabil gitu, memang come and go gitu. Namanya emosi itu come and go. Nah, supaya bisa tetap kuat harus ada komitmen di sana. Ya, harus ada komitmen. Nah, juga sebelum memilih pasangan hidup juga harus libatkan Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku ini naksir sama ini, atau aku dideketin sama ini. Secara manusia kalau saya sih oke ya Tuhan ya, tapi menurutmu gimana Tuhan, oke nggak gitu, tanyakan. Nah, itu biasanya ya ini buka mata buka telinga lebar-lebar gitu. Kadang-kala kasih sinyal-sinyal. Mungkin dalam suatu saat, satu hubungan, suatu waktu, kalau Tuhan bilang no, mungkin Tuhan akan ada sebuah tanda bahaya di sana. Mungkin dia kalau marah keceplosan jadi kasar gitu kan. Nah, ini sudah warning nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak, mungkin Tuhan oke ya bisa saja semuanya baik-baik saja. Berarti gini ya, Pastor. Kalau Tuhan oke, berarti Tuhan tahu kita bisa menjangkau dia ketika dia marah gitu. Ya. Kalau dia punya sesuatu yang ini kamu bisa, maksudnya cover. Jadi oke. Ya. Kalau misalnya tidak, berarti karena kamu belum bisa nih, atau gimana nih, Pastor? Yang jelas kalau saya lihat kita bisa saling melengkapi gitu, bisa saling membangun gitu. Kalau terus jadi toksik, nah ini warning nih, gitu. Harusnya hubungan itu saling membangun, bukan saling menuntut. Kalau saling menuntut, ibaratnya sama-sama haus. Aku haus akan cinta, pasanganku haus akan cinta. Kami akan saling menuntut akhirnya. Tetapi kalau kita mindsetnya saling memberi, saling membangun, kita akan saling memberi gitu, memberi cinta. Dia sukanya apa, saya ini lakukan. Dia tahu saya sukanya apa, dia lakukan. Gitu, itu saling. Gitu. Tetapi kalau hubungan itu belum apa-apa, kamu harusnya ngertiin saya dong. Ini, nah, kamu juga harus ngertiin. Ya sudahlah, itu bubar sajalah.
akan saling menuntut itu tidak akan baik gitu. Jadi ya harus saling memberi. Jadi maka untuk berpacaran, hubungan ini harus memerlukan dua pribadi yang dewasa. Karena kan pernikahan ujungnya kan nanti menikah. Maka harus dewasa. Nah, belajar dewasa lah. Karena gitu. Hanya orang dewasa yang menikah. Iya, betul. Hanya orang dewasa yang menikah. Kalau masih anak-anak, mana ada anak-anak menikah. Ya, jadi itu saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan Dokter Ayu bagus, yang berkecamuk di dalam pikirannya ketika jatuh cinta itu baik sekali. Mungkin bisa dibacakan sekali lagi, mungkin bisa jadi ditiru oleh para cewek-cewek ini. Oke, siap ya. Ini pertama, di pertanyaan dari Dokter Ayu. Ketika saya sedang jatuh cinta, ada pertanyaan yang sering saya ajukan pada diri sendiri. Apakah yang melandasi cintanya saya sama orang itu atau dia ke saya? Adakah murni karena cinta ataukah hanya nafsu belaka, entah dia atau saya? Bagaimanakah cinta yang murni yang bisa saya pegang dari dia? Bagaimana pula cinta karena nafsu? Ya, ini kita harus bisa bedakan cinta karena nafsu, karena memang cinta gitu. Dan saya mau ingatkan bahwa cinta ini awalnya tumbuhnya itu adalah karena keputusan, bukan seperti kata orang, wah saya tuh tidak tahu ya, aku tuh tidak tahu, tiba-tiba pokoknya aku suka aja gitu sama kamu. Karena cinta kan tidak bisa memilih. Saya bilang no, cinta itu memilih. Gitu. Beli minuman terus dapat di belakang tutup botol itu ada nama kamu, ya udah. Nah, kita harus cinta itu milih. Memutuskan untuk aku kok suka sama dia ya gitu kan. Itu tapi kejadiannya kan di pikiran bawah sadar dan sangat cepat sekali itu. Kalau kita tidak waspada, tidak memperhatikan, kita nggak akan ngerti prosesnya. Tahu-tahu loh, kok aku udah jatuh cinta aja sama dia ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan juga terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya, juga bisa direfleksi nih bagi yang mendengarkan ya, sesuai dengan program kita refleksi di malam hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang Dokter Ayu selalu ajukan pada diri sendiri. Dan kita ke pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Ini jarang diajukan karena ketika manusia jatuh cinta pada penciptanya, kenapa Tuhan bisa dikatakan bucin kepada kita nih, Pastor? Tapi malah manusia yang suka benci sama Tuhan itu berprasangka buruk, menolak kebenarannya dan juga namanya. Kenapa nih, Pastor? Nah, kenapa? Karena pribadi Tuhan itu cinta. Tuhan itu sendiri pribadinya memang kasih gitu. Sehingga sebetulnya tidak ada kejahatan di dalam dirinya gitu, karena dia sendiri cinta gitu, kasih gitu pada manusia. Dan memang dikatakan bucin kepada manusia. Iya, lo manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berusaha untuk bisa menjangkaunya. Tapi bukan demi kebaikan Tuhan, no, demi kebaikan manusia gitu. Itu cintanya yang tulus sekali gitu. Cuman ini perhatikan, kalau kita dengan sesama dalam hubungan asmara gitu ya, cinta, maksudnya hubungan lawan jenis, saya katakan sebelum menikah jangan bucin. Sebelum menikah ya. Kalaupun sudah menikah, kita lihat juga kalau sampai KDRT ya jangan bucin juga. Gitu ya. Selama tidak ada KDRT, saya pikir bucin. Kalau sudah menikah itu oke gitu. Ya harus, artinya benar-benar saling mencintai gitu. Tapi kalau masih pacaran jangan bucin lah. Jangan, menyesal, kamu akan capek hati. Capek waktu ya, lelah dari segi psikis dan juga waktu, dan mungkin materi juga. Jadi ini. Nah, tapi kenapa manusia jadi benci ya? Kembali ke pertanyaan Dokter Ayu tadi, karena ada dosa di sana dan setan berusaha ini. Mungkin kalau bisa umpamakan, setan ini kan pingin menyamai yang maha tinggi dulunya kan, lalu diusir sama Bapak Yahweh, lalu mungkin dia sakit hati gitu kan. Terus berusaha untuk menghancurkan ciptaan yang dikasihinya gitu. Siapa? Manusia. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim.
gitu. Jika dia berpikir bahwa kalau dia bisa masuk manusia berarti sama nih. Nah, gitu. Dan juga gini, setan nggak bisa ngelawan Tuhan, nggak ada menangnya udah. Terus akhirnya Pak, ya dihabisin yang ininya aja lah, yang dia kasihinya lah. Ibarat kalau berperang sama si mafia, mafia nggak bisa melawan sama lakonnya. Bagaimana cara? Serang keluarganya. Betul. Nah, itulah. Teror. Ya. Oke, itu ya Pastor ya. Dan ini tadi jawaban Pastor ini berkaitan juga dengan pertanyaan nomor 3 Dokter Ayu nih. Ya, pertanyaan nomor 3 dari Dokter Ayu. Ada manusia yang dengan mulut mereka memuji kebesaran Tuhannya, tapi dengan mulut mereka menghina bahkan merendahkan ciptaannya Tuhan. Ini sebuah dilema. Katanya cinta Tuhan, tapi suka membenci dan menghina ciptaannya Tuhan. Bagaimana menghadapi orang yang seperti ini bagi kalangan Kristen, yaitu gereja ataupun di luar kalangan Kristen? Nah, firman Tuhan sudah pernah sampaikan bahwa mata air yang baik tidak akan mengeluarkan air yang buruk gitu. Dan tidak boleh juga kita seperti itu. Mulut yang satu memuji tetapi mulut yang satu yang sama mengeluarkan kata-kata kutuk, itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, kita mungkin kalau sesama ya, sesama kita kenal, mungkin kita bisa ingatkan. Ini kan gitu. dari kalangan kita gitu, saya gereja gitu. Kalau di kalangan gereja, bagaimana menghadapi yang dari kalangan gereja ataupun yang dari luar gereja, dari luar kalangan Kristen ya. Ya, kalau dari Kristen kan enak ya, kita bisa ngomong. Tapi kalau di luar mereka nggak ke gereja misalkan, kita bisa kasih tahu, jangan gitu dong, masa sih menghina manusia yang lain, itu gitu-gitu tetap manusia loh. Maksudnya ya kita juga bukakan mata pikirannya bahwa kamu melakukan hal itu salah gitu, nggak bener gitu. Katanya kamu cinta Tuhan, tapi kok omonganmu begitu. Nah, kan bisa gitu kan, gitu kan. Jadi bisa diingatkan, orang di luar gereja pun itu hukum universal kok. Ya kan, harus mengasihi sesama manusia. Bahkan ada orang yang bilang gini, kalau kita bukan saudara dalam iman, kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Jadi seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa menjangkau, ya sudah, kita paling misalkan kita yang dihina, ya sudah, jangan diambil hati lah ya. Berarti dia imannya belum sungguh-sungguh kan gitu. Lalu kalau kita lihat orang lain yang kita mungkin tidak bisa menegur, terus dianya begitu, ya sudah, paling kita berdoa aja, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Seperti itu mungkin yang dari saya ya. Gitu. Ya, ini sangat menarik ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Karena ya ada sih yang pernah berkata bahwa gini loh Pastor, kalau misalnya kita ngejudge orang nih dengan sebuah, misalnya kamu mengejudge orang dengan kekuatan sebesar itu, misalnya kamu keluar, nanti kekuatan yang sama pun yang akan menjatuhkan kamu juga gitu. Ada yang pernah berkata seperti itu. Jadi ya itu dia sih, masa sih dari mulut yang sama kamu memberkati Elohim gitu, kamu berkatakan berkat, tapi dari mulut yang sama juga kamu mengutuk orang, apalagi mengutuk yang, jadi itu yang bilang orang, kalau kita menghina orang, kita menghina yang menciptakan dia gitu kan. Nah betul. Kan ada kalau tidak salah tuh ayatnya itu, siapa yang menghina orang miskin menghina penciptanya apa gimana gitu. Iya, pokoknya ada seperti itu. Seperti itu. Dan ini seperti yang Rio tadi katakan, itu adalah hukum tabur tuai. Orang percaya tidak percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, hukum tabur tuai itu pasti jalan. Gitu. Maka ketika kita dihina, direndahkan sama orang lain, jangan diambil hati lah, sudah. Gitu. Ya. Dan jangan minta supaya Tuhan membalas. Biar itu otomatis sudah ada hukum tabur tuai kok.
Betul. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan mungkin itu saja pertanyaan saya, Pastor. Elohim Yufarek Otka. Ya, sama-sama Dokter Ayu. Nambah juga boleh loh, nggak apa-apa. Haleluya, terima kasih ya Dokter Ayu. Dan waduh, ini kita lanjut lagi ya ke pertanyaan, apa kita jeda dulu nih Pastor? Terserah. Terserah, atau kita mau ke materi dikit? Enggak sih, ini aja langsung aja enggak apa-apa. Oke, baik. Masih seru ini ya. Masih seru nih. Ada penanya lagi dari Kak Lea. Oke. Ya, selamat bergabung ya dari Kak Lea di Bandung yang sudah bergabung di malam hari ini. Shalom Simeon katanya. Alaika shalom Kak Lea. Dan juga Rio, alaika shalom. Cinta dalam sekian detik berubah jadi benci seperti Amnon. Nah, pertanyaan pertama, lalu apa yang membuat hal itu terjadi di masa sekarang ini? Ya. Apa yang membuat hal itu terjadi di masa sekarang? Ya, seperti yang saya singgung sedikit bahwa manusia emosinya kan dari dulu sekarang juga sama gitu kan, cara kerjanya. Jadi baik ribuan tahun yang lalu maupun sampai zaman generasi milenial dan generasi alpha itu sama gitu. Nah, karena bisa saja juga apa yang dia sudah dapatkan sudah puas, ya sudah akhirnya dibuang gitu, apa jadi habis manis pas dibuang. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi itulah yang membuat terjadi, dan ini membuktikan bahwa emosi ini tidak stabil gitu, apalagi darah muda ya. Anak-anak muda zaman now ini, anak remaja ini sangat up and down seperti roller coaster kan. Iya. Oke, itu ya Pastor. Dan sekarang pertanyaan kedua dari Kak Lea. Jarang banget sepertinya ya menemukan anak muda yang pacaran nanya dulu apa visi dan misi kedepannya berdasarkan pengalaman nih ya. Kemudian bagaimana sikap untuk anak muda saat pacaran atau orang yang nembak itu, misalnya ditanya visi misi kedepannya, jawabnya malah ini kan baru pacaran, belum perlu terlalu jauh. Ya, kali ya betul, ini merupakan sebuah pengalaman saya. Dulu waktu saya nembak Elvina itu ya, dia nggak langsung bilang iya apa enggak gitu, berdoa dulu lah gitu kan, berdoa, ya udah oke lah berdoa. Terus setelah sekian lama saya tanyain dong, gimana hasil doanya kan gitu. Nah, dia langsung nanya, waktu itu saya ingat betul itu, baru dating keluar pertama kali berdua kan, ajak makan gitu. Gimana? Oh ya, terus dia nanya, visimu ke depan apa gitu. Nah, untungnya kok saya sudah punya visi gitu kan. Jadi ya ini, jadi intinya gini, saya mau visi misi ke depan mau jadi pendeta apa dan sebagainya. Dia akan tahu gitu. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa kita ini sebagai seorang cowok ini serius nih gitu loh. Hidup gak main-main nih. Gitu. Dan memang kalau saya suka sama seorang itu saya serius gitu, nggak buat main, nggak bermain hati gitu. Seperti itu. Nah, tadi apa? Kemudian gimana kalau sikap anak muda saat pacaran atau orang yang nembak itu, misalnya ditanya visi misi kedepannya, jawabnya malah ini kan baru pacaran, belum perlu terlalu jauh gitu. Nah, gini, itu berarti dia pacaran tidak serius. Dia hanya untuk mengisi waktu ya, having fun gitu. Buat saya, kalau saya jadi ceweknya nggak mau. Kenapa? Capek hati, capek waktu, capek tenaga, capek materi juga. Jadi yang namanya orang mau menikah, mau married, mau pacaran, itu artinya dia nantinya kedepannya pengen bisa menikah sama dia. Gitu lah. Amin. Iya toh? Iya. Lah kalau kamu kedepannya nggak mau menikah sama dia, ngapain kamu pacari? Betul nggak? Nah, jadi seperti itu. Loh, ini kan masih baru pacaran. Loh, justru itulah, pacaran itu harus serius, jangan main-main gitu. Kalau main-main, ya nanti dulu saja, kita temenan aja lah dulu gitu, ya kan? Karena di dalam status pacaran ini kan pasti ada
sebuah spesial keistimewaan tersendiri kan gitu, yang dibandingkan dengan status teman kan, friendzone, zona teman, iya kan gitu. Jadi pasti ada tetap beda dong pacar dengan teman, ya kan. Ya kalau ditanyain begitu berarti dia belum apa namanya, belum sungguh-sungguh lah. Kalau gitu, yuk pranikah yuk. Nah. Kayak pelan-pelan dulu, jangan langsung juga gitu kan. Tapi memang ada beberapa keyakinan yang tidak mau pacaran, langsung dikenal langsung nikah gitu. Ada yang lewat mimpi, katanya berapa bulan gitu. Kalau saya mimpi kamu berturut-turut berarti benar kamu jodohku. Iya ada yang gitu ya. Saya baru dengar tuh. Ta'aruf namanya. Itu ya itu keyakinan yang lain. Tapi kalau ada juga yang bilang di dalam kekristenan itu tidak ada istilah pacaran. Di Alkitab tidak ada pacaran. Loh, iya memang betul. Cuma ada tunangan. Dan langsung nikah gitu. Apa mau langsung tunangan? Tunangan ini sudah mengikat loh, lebih daripada pacaran loh. Betul. Sudah kalau di Alkitab itu sudah dianggap seperti suami istri, hanya bedanya belum melakukan hubungan seks gitu aja. Belum dan serumah tidak boleh serumah juga gitu. Hanya itu saja, yang sesuatu yang intim itu yang tidak boleh. Belum boleh lah. Iya, betul. Gitu. Itu lebih berat daripada pacaran loh. Betul. Iya kan? Lah kalau mau begitu ya enggak apa-apa. Cuman kan harus betul-betul pasti dong, sebelumnya kan juga akan kemana-mana sering berdua, ya ibaratnya orang pacaran tapi dibilang bukan pacaran lah gitu. Tetap saja gitu menurut saya. Jadi tidak mungkin dong langsung tunangan yuk. Siapa lo gitu tiba-tiba ngajak tunangan. Kita lo nggak deket, tahu-tahu ngajak tunangan yang bener aja nih gitu kan. Jadi kan ya pacaran itu nggak dosa sih menurut saya. Hanya di dalam pacaran itulah yang harus menjaga kekudusan. Akan jadi dosa kalau tidak menjaga kekudusan. Seperti itu. Jadi pacaran ya silakan. Nah sebelum pacaran nih, saran saya makanya itu lihat keseriusan. Karena kalau tidak serius capek hati, capek waktu, capek tenaga, udahlah. Mending, dan lagi pula nanti akhirnya mulai tumbuh rasa cinta ya kan. Kalau main-main terus habis itu putus, sakit hati, itu capek gitu. Itu apalagi buat cewek itu akan menguras energi gitu. So dulu sih saya pinginnya kalau bisa pacaran sekali langsung jadi, pengen saya. Tapi ternyata harus 3 kali baru jadi, ya nggak apa-apa lah gitu. Dan saya paling nggak bisa merasakan, nek putus cinta kok gini rasanya. Betul. Gitu loh. Iya kan. Jadi bisa ngomongin orang. Ternyata begitu rasanya, ya saya tahu, saya pernah ngalamin juga gitu kan. Betul, aku juga mengalaminya. Jadi curhat nih ya. Iya, kayak rasa yang kebakar gitu loh. Ya, ada kayak sesuatu yang hilang gitu kan. Hilang. Nah, itu, bagaimana bangkitnya kan seperti itu. Nah, mumpung ingat nih, kalau udah habis putus jangan langsung cepet-cepet cari yang baru. Jangan. Itu masih belum netral, belum normal. Itu kasihan nanti jadi yang jadi pacarmu. Ya kan? Jadi pelampiasan, pelarian saja. Jangan, kasihan. Jangan bermain hati sama orang. Hati orang maksudnya. Kasihan. Itu jahat sih. Membiarkan orang lain jatuh cinta, tetapi kamu sendiri tidak bermaksud untuk menyambutnya. Itu jahat. Jahat banget. Jangan ya. Ini terutama yang cowok-cowok nih, jangan, atau cewek ya, jangan bermain hati. Kasihan. Ya. Okay. Iya sih, sampai orangnya tanya sama aku gini, Kak, kamu marah sama aku? Enggak, aku nggak marah. Dia tanya pokoknya 1 minggu dia tanya terus, kamu marah? Tidak. Kamu marah? Tidak. Kenapa? Karena dia bermain hati kamu. Ayo ketahuan nih. Udah, karena kan yang mutusin kan sepihak nih. Kamu nih, dia. Oke. Dia kan. Terus gini, setelah itu sampai aku tuh pas dengar ini, aku sedikit curhat nih, Mas. Waduh, ada yang dengar di rumah nih, ada para pendengarnya. Nah, setelah itu kan saya tuh sambil tidur, jadi udah dia ngomong tuh, dia ngapain tuh saya tidak tahu. Penting itu hampir 3 jam tuh telepon masih nyala loh. Wala.
Dia terus dong yang ngomong, kamu tinggal tidur kan? Ya saya tidur aja. Karena setelah itu saya lupa gitu. Kalau kita sudah selesai. Nah habis itu, kamu marah ya? So kamu tadi diam. Oh maaf tadi tidur. Saya kira kamu marah. Terus kamu ngapain? Cabut-cabut rumput dia. Malah sambil cabut rumput di balkon. Gitu loh. Nah itu pacar pertama sih, Bester. Pacar pertama, dan setelah itu ya sampai sekarang, maksudnya ya tidak ada yang terlalu yang tadi itu, jangan bilang aku mencintaimu, itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada pikiran kita, karena benar sih sakit. Pernah merasakan putus itu. Waduh, ya apalagi karena, pacar pertama ya. Pacar pertama, sampai HP ku jadi korban. Aku gini di hujan loh. Dan mati semua. Keyboardnya. Aduh kasihan. Nah itu loh. Nah ternyata inilah derita cinta. Waduh. Oke, nah itu dia Pester sedikit curhat ya. Dan terima kasih Kak Lea untuk atensi dan pertanyaannya, diakhiri dengan kata terima kasih. Sama-sama Kak Lea. Baik Pester, kita lanjutkan lagi ya di malam hari. Tapi sebelum kita masuk ke penanya ini, kita dengarkan dulu lagu. Kita break sejenak. Siap. Dan bagi sahabat yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0816654532. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya masih bersama dengan Pastor Simeon di obrolan kita malam ini. Dan terima kasih untuk sahabat yang tadi sudah bergabung dalam atensi pertanyaan. Ya Pastor, kita lanjutkan ke pertanyaan dulu. Oke. Di malam hari ini datang dari no name. Ya. Ya ini no name juga nih yang bergabung ya, tapi beda orang ya. Ya. Langsung saja, Shalom Aleichem Pastor Simeon. Shalom. Dan Santorio. Orang Kudus dong ya. Apa kabar nih katanya? Haleluya, kabarnya baik. Oke, seru banget nih topiknya ya. Mirip-mirip sama pengalaman aku deh gitu. Aku mau sharing dikit dan nanya-nanya nih. Aku pernah menjalin hubungan sangat serius sama cowok yang jatuh cintanya tuh di gereja waktu aku di Probolinggo. Aku jatuh cinta sama dia karena melihat dia mengajar sekolah minggu tuh sangat keren dan berkarisma. Dan sifatnya kebapaan, sopan, ramah. Sedangkan dia jatuh cinta sama aku karena nggak sengaja melihat aku lagi berdoa, terus pujian penyembahan sendirian di gereja waktu subuh. Akhirnya dia dekatin sampai 3 bulan terus nembak. Itu tuh hubungan paling perfect yang pernah aku jalani dibandingkan mantanku yang lain. Bucin banget, tapi itu positif katanya. Sering doa bareng, pelayanan bareng. Terus aku juga bantuin translate jurnal tesisnya dia sampai lulus S2. Sampai akhirnya kami merencanakan pertunangan. Nah, ketika mendekati hari pertunangan itu kurang 5 hari dan persiapan sudah 85%, dia terburu nafsu minta seks. Jelas aku menolak dengan tegas, tapi dia melakukan kekerasan fisik. Akhirnya saat itu juga aku mundur, memilih mengakhiri hubungan, batal tunangan dan jadi trauma. Pertanyaannya, sekarang jujur aku bingung Pastor. Harus memilih yang seperti apa lagi? Lah sudah milih yang anak Tuhan baik-baik, pelayanan, pacaran, jaga kekudusan, tapi ujung-ujungnya disakitin dan dikasarin juga. Bahkan pas sudah putusin dia, aku masih diteror sampai berbulan-bulan, sampai takut keluar rumah. Tapi haleluya, takut berpergian sendiriannya sudah dibantu beresin sih. Nah, sama Pastor Simeon dengan seizin Bapak Yahweh tinggal praktek pergi ke Ambarawa. Besok kalau ada waktu, hahaha toda katanya. Dan bucinku dulu positif loh Pastor, saling membangun. Tapi saking positifnya, sekali kecewakan tuh sakit banget dan kecewa banget. Gimana menurut Pastor? Kembali saya bilang ketika masih pacaran belum menikah jangan bucin. Ya dia orangnya baik ini itu, ya enggak apa-apa lah, kamu seneng-seneng aja lah gitu. Cuman jangan sampai jadi bucin. Jadi sudah sampai ini banget gitu kan. Biasa aja, jangan terlalu sampai orang Jawa bilang mendem jeru ya.
gitu. Jangan jeru-jeru banget lah gitu. Biasa aja. Karena apapun yang terjadi sebelum menikah, apapun bisa terjadi gitu. Dan keputusanmu untuk memutuskan dia itu betul sekali, itu sudah red flag, itu sudah ada warning dari Tuhan gitu kan. Ditunjukkan bahwa dia orangnya nggak bener juga gitu. Buktinya apa? Lah sudah diputusin kok masih neror, ini kan nggak bener. Apa jadinya kalau kamu masih terus kamu lanjutkan? Jadi menikah sama dia, waduh ngeri itu, ya kan? Jadi apalagi berani melakukan kekerasan fisik. Wah, itu sudah nanti kalau menikah bisa jadi sansaknya dia, itu repot nanti. Atau sparring partnernya dia. Kalau sparring partner masih lumayan, kamu masih bisa melawan. Kalau jadi sansaknya itu kan, waduh, kasihan kan, gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Gimana? Nah, gimana menurut Pastor ya? Karena dulu bucinku dulu positif loh Pastor, saling membangun, tapi saking positifnya sekali dikecewakan tuh sakit banget. Dan kecewa banget katanya. Bucinnya positif banget. Nah ini kembali saya bilang, jangan bucin kalau masih pacaran, ya kan? Jangan bucin, biasa aja. Ya cinta iya, tapi jangan terlalu lah, biasa aja gitu kan. Nah, saling membangun loh, iya memang harus begitu, memang wajarnya begitu gitu loh. Pacaran itu memang wajarnya begitu. Nah, kalau pacaran toksik terus seperti anak-anak zaman now nge-seks segala macam, itu sudah nggak normal, itu nggak wajar gitu. Atau malah jadi toksik, itu nggak wajar gitu kan. Wajarnya pacaran anak Tuhan itu memang harus saling membangun, itu wajarnya begitu, gitu lah. Jadi biasa aja gitu. Harusnya, tapi kalau sudah terlanjur ya mau gimana lagi, dan nasi sudah jadi bubur gitu kan. Ya ini yang perlu dibantu oleh profesional untuk bisa menghilangkan traumanya memang seperti itu. Paling tidak begini, kamu harus bersyukur bahwa Tuhan sudah tunjukkan warning di awal gitu, tanda bahaya itu Tuhan sudah tunjukkan gitu loh, dan kamu bersyukur saja bisa lepas dari dia gitu loh. Jangan terus, aduh kapan ya aku bisa punya hubungan seperti yang dulu lagi. Lu jangan tanya begitu. Sudah yang lalu biarlah berlalu gitu loh. Ya, yang jelas ketika kita, apalagi kamu wanita ya, kalau kamu meningkatkan kualitas dirimu, maka cowok-cowok yang mendekat, yang berani mendekat ke kamu, mendekatin kamu, itu adalah cowok-cowok yang berkualitas gitu loh. Ya ingat perkataan siapa sih, Cinta Laura yang pernah saya ya. Jadi ada cowok yang takut deketin karena dia cakep, dia kaya, dia terkenal, dia pinter, takut. Berarti itu cowok memang sudah bukan buat dia gitu, karena sudah disortir duluan oleh Tuhan gitu loh. Maka lebih baik yang wanita mau dapat cowok yang berkualitas, tingkatkan kualitas dirimu. Maka cowok-cowok yang berani deketin kamu adalah cowok yang berkualitas. Gitu. Nah, untuk traumanya, nanti kita yuk kapan tinggal ketemu. Ya sudah planning kok ya. Nah, itu tadi sudah bilang bahwa takut pergi sendiriannya sudah beres. Siap. Nah, itu aja Pastor. Iya. Oke, diakhiri dengan toda. Bapak Yahweh memberkati Pastor. Ya, amin. Dan juga sama-sama. Kakak Santorio dengan sehat Santorio, sukacita dan kelimpahan. Haleluya, Immanuel. Haleluya. Nah, sekarang Pastor, saya punya pertanyaan nih. Jadi, kalau kita berbicara tentang bucin ini, kalau tadi kan bicara tentang fisik. Nah kan jadi yang membuat kita jatuh cinta itu harus fisik atau karakter nih ya. Menurut saya harus karakter ya. Kenapa harus karakter, Pastor? Karena kalau karakter itu cenderung tahan lama gitu. Kalau fisik kalau sudah punya anak saja sudah beda, ya kan? Berapa tahun lagi sudah tua kan beda lagi gitu kan. Jadi kalau fisik itu ibarat kalau di dalam dunia bisnis itu adalah bukan aset, tetapi liabilitas atau apa itu namanya itu.
ya, yang nilainya akan merosot gitu loh. Yang nilainya akan merosot. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa kecantikan kemelekan itu adalah sia-sia, gitu kan. Tapi istri yang cakap, yang takut Tuhan dipuji-puji, gitu kan. Nah, bunyinya tepatnya gimana saya lupa. Nah itu, jadi itu karakter gitu, karakter. Nah kalau kita mempunyai karakter, kita jatuh cinta sama karakternya, maka kita akan lebih awet anunya, api cintanya itu awet gitu. Jadi pastikan sama-sama membangun, punya karakter masing-masing, karakter yang baik, membangun supaya punya karakter yang baik, baik cewek maupun cowok. Lah kalau ceweknya membangun karakter yang baik, cowoknya tidak membangun karakter yang baik, masa mau si ceweknya mau sama cowok yang begitu? Tapi ya ada yang mau sih, dengan ya karena belum mendapatkan pelajaran, belum mengikuti Radio Surya Kebenaran yang ngomongin tentang cinta nih, sehingga dibuat nyaman ya, jadi ceweknya kalah sama, jadi memilih yang bad boy daripada good boy, ya kan itu. Tapi kalau sudah tahu, sudah ngikutin Radio Surya Kebenaran begini, ya lebih cerdas kan akhirnya. Tidak hanya main perasaan, main logika juga. Cowok ini sok ganteng misalkan, bikin nyaman ini itu, tapi karakternya kasar, ini bad boy, no lah, enggak lah, itu sudah red flag, itu sudah warning banget itu, ya seperti itu. Tapi kalau belum mendapatkan pengetahuan seperti ini tapi dia baik, dia nyaman, bikin aku nyaman, Rio. Langsung udah kelepek-kelepek gitu ya. Harapan saya cewek-cewek setelah mendengerin ini tidak mudah kelepek-kelepek dengan rayuan gombal si cowok. Oke, ya. Jadi Nas, itu tadi ya Pastor Nas. Sekarang nih, mungkin kita kembali lagi ke akarnya nih. Ciri-ciri orang tuh bisa dikatakan bucin itu seperti apa sih? Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu adalah seperti Amnon ini. Dia ini jadi nggak pakai logika kan. Masuk sih sampai sakit gitu kan. Gara-gara mikirin si Tamar gitu. Nah itu biasanya bucin ini logika sudah nggak jalan. Terlalu dipenuhi oleh emosi, itu bucin. Lalu melihat atau sudah melihat tanda-tanda warning itu diabaikan. Seperti tadi siapa itu yang nanya, Dokter Ayu kalau nggak salah, yang yang nonim pertama ya. Itu sampai dibilangi pun nggak bisa gitu. Ya memang benar orang yang sudah bucin itu dia jangan sama dia lah, dia orang itu tidak baik. Lu tapi dia sama aku baik kok. Lu ya sama kamu mau mendapetin kamu. Ya, gitu loh. Itu pikiran udah nggak jalan karena itu bucin gitu. Jadi cirinya bucin itu sudah pikiran nggak jalan udah. Terlalu dipenuhi oleh ini. Dibilangin nggak percaya. Jadi ini bahkan ada kejelekan yang dia tahu pun dia anggap bukan sebuah kejelekan, tapi justru itu keunikan. Misalkan namanya orang masih jatuh cinta, dia misalkan kalau ngomong sambil ngiler gitu kan, namanya orang bucin, enggak lo tapi bagus, ini unik lo, dia tuh bisa sampai gitu ya kan, unik, lucu gitu kan. Tapi kalau sudah logika jalan, ngeri banget nih, ngomong aja sampai delewer, enggak deh, gitu kan. Nyiprat gak karu-karuan gitu kan, misalkan kayak hujan lokalnya bukan normal, kayak ya begitulah. Itu kalau bucin kan lucu lu, dia lu jadi ya kan gitu. Tapi kalau sudah logika jalan kan enggak ada nah seperti itu loh. Itu bucin ya. Maka ya ketika masih pacaran buka mata buka telinga lebar-lebar, saya bilang gitu. Kalau sudah menikah tutup mata tutup telinga rapat-rapat. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi bucin itu boleh ada bolehnya. Kalau sudah menikah. Nah, dan ingat pernikahannya tidak toksik. Oke. Gitu lah. Itu. Kalau toksik ya kamu harus sayangi dirimu juga gitu. Hati-hati. Gitu lah. Tetap
Tapi bagaimana kan harus pernikahan cuma sekali ya, karena ibaratnya orang sudah salah pilih gitu kan, sudah terlanjur, bagaimana? Ya didoakan terus lah. Harus bayar harga gitu, gimana? Mungkin baru sampai puluhan tahun baru ada perubahan ya. Ya itulah harga yang harus dibayar lah. Bagaimana? Sama seperti klien saya waktu itu saya pernah cerita. Baru datang saya tanya, gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Langsung nangis. Pintu belum bisa tutup tuh, gitu kan? Wih, kasihan banget, karena dia sudah menderita hampir 25 tahun. Ngeri loh, kasihan kan? Gitu. Jadi ketika ada warning, ada tanda-tanda bahaya, jangan diabaikan. Maka jangan bucin, bisa aja. Terus ini Pastor, kalau tadi kan dulu bucin, sekarang benci. Kalau misalnya kita bikin sebuah ini ya, apa nih, segel itu, aku benci sama orang bucin, gimana nih? Benci sama orang bucin. Oh, jangan. Itu dia. Jadi maksudnya begini, kenapa jangan? Takutnya tanda kutip kualat. Siap. Kualat. Ternyata debatnya orang bucin kan? Bisa aja. Maka jangan. Ya biasa aja gitu, biasa aja. Maksudnya ya apalagi Tuhan bilang jangan membenci kan? Ya, gitu. Betul. Jadi ya biasa aja. Oke, jadi kalau misalnya kita punya pasangan nih Pastor, lalu kalau dia mulai ada muncul bucin, bisa ya pacaran, bisa nggak? Bisa kan langsung kita tegur, kamu sama aku jangan terlalu bucin. Bisa. Bisa banget gitu. Ya karena realistis aja gitu. Karena masih pacaran apapun bisa terjadi. Itu si anonim juga sudah mau tunangan aja nggak jadi kan? Bahkan ada yang sudah sebar undangan nggak jadi, ada loh. Iya kan? Jadi sudahlah, jangan segala sesuatu yang terlaluan itu kan nggak baik, yang berlebihan kan nggak baik. Bahkan terlalu banyak minum yang manis-manis kan juga nggak baik gitu kan. Jadi diabetes. Betul. Siap, oke. Mungkin kita lanjut ke sisa materi dari Pastor Simeon di malam hari ini karena waktunya juga berjalan ya. Wah, ya. Jadi kita lihat di dalam kisahnya Amnon dan Tamar ini ya. Ini kita lihat Amnon ini mendapat nasihat dari temannya. Ayat yang ketiga sampai 6. Kita lihat nih. Ayat 3 sampai 6. Dan Amnon mempunyai seorang teman, namanya adalah Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Jadi mungkin sepupunya gitu kan? Dan Yonadab ini seorang yang sangat cerdik, dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau anak raja begitu merana dari pagi ke pagi? Tidakkah engkau mau menceritakan kepadaku? Dan Amnon berkata kepada, aku mencintai Tamar, saudara perempuan dari saudaraku Absalom. Dan Yonadab berkata kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu, dan seterusnya bla 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 bla. Ini Yonadab idenya cemerlang gitu, untuk bisa bagaimana si Amnon ini bisa deketin si Tamar gitu. Ya kan, sehingga pakai modus. Gitu. Ini curhat ke orang yang nggak punya solusi juga nih berarti. Malah solusinya melancarkan. Mungkin sebetulnya kalau hanya sekedar modus untuk deketin, saya pikir masih oke. Tetapi yang ndak oke itu ada selanjutnya. Terus si Amnon ini punya, kan di ayat 2 dia berpikir mustahil untuk melakukan sesuatu kepadanya. Sesuatu ini apa nih, gitu kan? Loh, kalau kamu baik-baik saja, tulus-tulus saja, ya ndak perlu berpikir mustahil melakukan sesuatu kepadanya dong. Iya kan? Gitu loh. Nah, mungkin si Amnon ini ndak tahu caranya deketin cewek gitu kan. Lah si Yonadab ini ngerti caranya deketin cewek, kasih modus lah gitu kan, pakai modus. Tapi si Amnon terus tidak tahan nafsu. Gitu, bisa saja seperti itu, tapi kita nggak ngerti ya, karena nggak diceritakan. Kalau hanya dikasih ide saja, menurut saya kalau hanya sebatas itu, that's fine menurut saya. Saya juga ngajari teman yang bingung caranya deketin cewek, saya bilang diginikan lo, maksudnya kamu pura-puranya ini tanya apalah, WA apalah gitu. Jadi ya modus gitu kan. Apa supaya ada komunikasi. Hanya sebatas itu. Gitu. Ya attention gitu ya, perhatian. Jadi sebenarnya berarti yang Nadab, yang temannya ini kasih biar
mungkin kamu biar ada perhatian, mungkin rasanya itu bisa terubah, tapi ternyata dilanjutkan dia menyalahgunakan. Nah bisa saja seperti itu. Gitu loh. Saya juga pernah kasih nasihat sama si ada temen cewek begitu. Oh, aku takut deket-deket menunjukkan itu nanti malu gitu. Maksudnya saya bilang, loh, bagaimana dia tahu kalau kamu suka, kalau kamu tidak menunjukkan? Karena itu pengalaman saya dulu juga. Dulu saya waktu mau deketin Elvina itu, saya pinginnya tuh kayak natural aja, tahu-tahu tiba-tiba lama-lama deket. Tapi tidak terjadi apa-apa gitu. Maksudnya tidak ada progres gitu. Ya nggak jadi deket gitu. Saya pikir sulit amat ya. Tapi aku mau menunjukkan, maksudnya WA ya, apa kabar, gimana kamu sudah makan terus ya kasih perhatian gitu. Aku masih terlalu malu waktu itu gitu kan. Lalu saya pikir, lah kamu pengen dia respon sama kamu, tapi kamu tidak memberi sinyal, bagaimana dia tahu kalau kamu respon sama dia? Iya juga ya, saya pikir memang harus diketahui gitu. Kalau enggak, bagaimana kamu bisa dapetin dia kalau dia nggak tahu sama kamu? Dia nggak tahu kalau kamu perhatiin sama dia. Saya pikir ya bener juga ya harus dikasih tahu lah. Gitu. Dengan cara apa ya? Dengan banyak perhatian, ya modus gitu. Tapi bukan modus untuk bohongin ya, tapi bener-bener ya ada, maksudnya ada alasan. Nah, maksud saya gitu, ada alasan untuk supaya bisa dekat. Gitu. Dan itu bukti nyata banget gitu. Iya. Bukan klise. Gitu dia. Betul. Gitu loh. Oke, siap. Ya, jadi ini di dalam kisahnya Amnon dan Tamar ini kita bisa banyak ambil ini ya, pelajaran di sini anak-anak muda, bahwa kalau ini harus ada filter juga gitu. Dan jangan berfokus pada hawa nafsu, pada seksual sudah. Makanya sehari-hari tidak usah baca atau melihat hal yang berbau seksual, gitu kan. Ini baru-baru ini saya baca di Pati banyak anak mengajukan pernikahan dini karena kecanduan nonton porno gitu loh. Lah, akhirnya kan menikah hanya karena supaya bisa nge-seks gitu kan. Akhirnya begitu. Jadi tujuan menikah hanya untuk seks gitu loh. Kan betapa rendahnya institusi yang Tuhan sudah berikan, yaitu pernikahan, keluarga gitu loh. Padahal itu lebih dari itu. Ya kan, kita berkeluarga kan ada maksud Tuhan di sana gitu, tidak hanya untuk seks gitu loh. Nah, jadi itu. Dan sabar di dalam berpacaran itu sabar. Makanya nggak usah deket-deket yang berbau seks, gitu loh. Ya, karena banyak anak-anak muda itu kadang nggak sabar kan. Seperti tadi siapa yang anonim itu mau tunangan kan sudah deket kan. Dari tunangan lah, dari tunangan sampai menikah kan nggak terlalu lama biasanya. Nggak sabar itu cowok, gitu loh. Iya kan. Jadi ya harus sabar dan cintai dengan tulus, supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi maka kembali lagi harus punya visi, cita-cita ke depan tuh mau apa, gitu loh. Yang cewek supaya aman, loh kamu hidup mau kemana gitu kan, harus ada arah dan tujuan gitu. Dan tanya ke orang tua, maksudnya gini, harus tanya juga ke orang tua sebelum kalian menjalin hubungan. Setuju enggak tuh orang tua gitu loh. Kalau nggak setuju lebih baik mundur teratur. Tapi kalau orang tua setuju ya silakan lanjutkan. Seperti itu. Jadi supaya jangan dari bucin dulu bucin sekarang benci. Ya. Gitu. Baik, mungkin ada closing statement. Ya, itu saja yang saya mau terakhir. Yang mau saya sampaikan, bahwa supaya ini tidak bucin ya, ketika masih pacaran jangan bucin lah. Ya. Dan punyai visi dan tujuan sehingga tidak ngawur. Dan ketika kita berpacaran, sebelum pacaran pun harus ada
persetujuan orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, ya pemimpin rohani, kakak rohani, gitu. Supaya ada yang bisa membantu memantau. Begitu. Baik, terima kasih Pastor Simeon. Ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung di malam hari. Tidak terasa ya, sudah pukul 9. Iya, cepet banget kan ngomongin cinta ini nggak ada habisnya, cepet banget rasanya. Dan juga terima kasih karena tadi pertanyaan sahabat yang melengkapi dan juga memberikan ruang pemikiran yang banyak ya di malam hari ini bagi kita semua bersama. Dan kiranya obrolan di malam hari ini pastinya membawa berkat dan juga pelajaran tersendiri bagi setiap kita. Dan sahabatku, kita bisa belajar dari kisah di dalam 2 Samuel 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 23 ini sebagai dasar bagaimana dulunya bucin, sekarang benci. Nah, dan terima kasih untuk Pastor Simeon atas materinya yang luar biasa di malam hari ini. Ya baik, kita tutup dalam doa, silakan Pastor. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat perbincangan pada malam hari ini. Kiranya perbincangan kami ini boleh betul-betul membekali anak-anak-Mu, terutama yang masih muda, yang belum menikah. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh terhindar dari orang-orang jahat, dan biarlah mereka boleh mendapatkan pasangan yang sepadan yang dari Engkau Tuhan, yang betul-betul mencintai Engkau dan mencintai mereka. Dan kami berdoa Tuhan yang kiranya Engkau kirimkan orang-orang yang memang dari Engkau untuk dapat menjadi pasangan mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan jawaban atas setiap doa mereka. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati semua yang sudah beratensi dan juga sudah mendengarkan. Memberkati Rio juga yang sudah menuntun jalannya diskusi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam masa depannya, langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan untuk anak-anak mudamu supaya mereka dapat menemukan, mendapatkan pasangan yang dari Engkau, sehingga rencanamu yang sedang Kau rancangan atas kehidupan mereka boleh digenapi. Amin. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yeshua kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon. Amin, sama-sama Rio. Memberkat dalam segala pelayanan, keluarga, dan setiap pekerjaan apapun itu. Dan terima kasih untuk atensi sahabat di malam hari ini. Dan demikianlah sudah program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, tentang obrolan dulu bucin sekarang benci bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan materi lainnya yang pastinya tetap bersama dengan kami dalam program refleksi. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin.